setiap mitos atau tradisi tuh pasti dimilikin sama entah satu daerah, satu kawasan, atau bahkan satu keluarga. Iya gak sih? Iya. Iya, iya. Dan itu aneh-aneh banget sih, sedengar gue ya. Kalau yang udah terkenal kan, misalkan yang kita udah sering denger ya, lo jangan keluar pas maghrib, atau pas lo pulang dari kuburan jangan lupa mandi. Ya kan? Iya. Iya. Tapi lo pernah denger gak? Ada mitos lo gak boleh siul ketika lo lagi di kuburan. Muibi. Dulu gue sering denger sih tentang mitos yang kalau foto tuh gak boleh bertiga. Karena kalau foto bertiga katanya akan ada sesuatu yang terjadi. Iya, gue pernah denger lagi. Lo tau dari mana, Nat? Gue juga sempet denger dari kecil sih katanya kalau foto ganjil tuh gak boleh. Gue gak pernah denger ya. Nah gue tuh gak tahu itu beneran sampai akhirnya gue tuh punya cerita tentang kejadian ini. Jadi sekitar tahun 2010 di Jakarta ada 3 perempuan, mereka sepupuan, namanya kita sebut aja Vera, Nana sama Fania. Mereka bertiga tuh seumuran dan pada saat itu mereka umurnya 19 tahun. Jadi pas weekend, Vera tuh ngajakin Nana sama Fania untuk jalan-jalan karena emang mereka bertiga tuh deket dari kecil. Awalnya Vera tuh ngajak jalan-jalan ke mall karena dia tuh mau nyoba foto-foto pakai HP barunya. Jadi dia tuh baru beli HP BlackBerry Onyx. Nah kalau zaman dulu BlackBerry paling bagus kan yang Onyx ya. Dan dia tuh emang suka foto-foto orangnya. Jadi dia tuh mau ngajak sepupu-sepupunya buat foto-foto di mall pakai itu. Tapi Fania tuh bilang kalau dia tuh mau banget berenang kayak ke tempat-tempat renang kayak water park gitu. Akhirnya mereka bertiga mutusin lah untuk ke salah satu water park di Ancol. Mereka kesana hari Rabu, sekitar jam 8 pagi udah jalan tuh dari rumah Fania sama supirnya. Nah pas mereka sampai di sana, mereka langsung tuh berenang, main-main sampai sore. Karena biasanya kalau kita ke water park suka lupa waktu gitu kan. Si Vera baru keinget tuh kalau dia tuh pengen foto-foto pakai HP barunya. Tapi Fania sama Nana tuh bilang, nanti aja lah Ver kalau udah sore pas udah mau selesai berenangnya, jadi HP kamu gak basah kena air. Akhirnya pas mau maghrib mereka selesai berenang tuh. Dan Vera langsung pakai handuk terus ngeluarin HP-nya. Di situ mereka langsung foto-foto tuh pakai HP barunya si Vera. Terus mereka juga minta tolong orang yang lewat buat fotoin mereka bertiga dengan background tuh kolam renang yang ada perosotan besarnya. Pas selesai foto-foto mereka bertiga mandi, terus lanjut makan seafood di daerah Ancol juga. Nah pas lagi nunggu makanannya keluar, si Fania tuh minta dikirimin foto-foto mereka tadi karena dia mau ngupload ke Facebook. Terus dikirimin tuh semuanya sama Vera. Nah pas Fania mau ngupload ke Facebook Muibi, Fania tuh ngeliat ada satu foto mereka bertiga kayak dirangkul gitu sama sosok besar, hitam, matanya merah. Dan liurnya tuh jatuh nutupin mukanya Vera. Ih, anjing. Jadi di foto itu tuh Vera berdiri di tengah, kanannya Fania dan kirinya tuh si Nana. Di situ Fania langsung teriak kenceng banget, terus ngasih lihat fotonya ke Vera sama Nana. Dan mereka semua tuh beneran bisa ngeliat itu, terus mereka kaget. Nah karena panik, Vera langsung bilang lah untuk hapus aja lah itu foto. Tapi Fania tuh bilang jangan dulu, Fania mau tahu kalau ini tuh makhluk atau sosok apa. Dan kenapa ngerangkul mereka bertiga. Katanya sih si Fania tuh mau ngebawa foto ini ke guru ngajinya dia Muibi. Buat dilihat gitu sebenarnya ada apa ya. Iya bener Moy. Terus setelah mereka bertiga selesai makan, mereka langsung pulang. Mereka pulang bareng. Selama perjalanan pulang, si Vera tuh mual banget katanya. Tapi di situ Fania bilang, ya udah minum air putih aja nih yang banyak. Kamu enek tuh kebanyakan makan seafood. Terus mereka ketawa-tawa lah. Nah gak lama Vera tuh teriak-teriak minta berhentiin mobil karena dia tuh mau muntah banget. Katanya dia tuh nyium bau busuk banget Muibi di mobil. Akhirnya dia muntah lah banyak banget tuh di pinggir jalan. Fania sama Nana tuh ngeliatnya aneh banget. Nana tuh juga bilang di situ kalau mobilnya tuh gak ada bau busuk sama sekali, bahkan wangi sama pengharum mobil. Akhirnya cepet-cepet tuh Fania minta supirnya untuk nganterin Vera pulang duluan. Dan selama di jalan perjalanan ke rumah Vera tidur di mobil. Terus pas udah sampai rumah Vera langsung turun lah. Dan Fania sama Nana juga langsung pulang, gak turun dulu. Nah malamnya Muibi, Vera langsung mandi lagi karena dia tuh ngerasa makin mual. Dan dia tuh sekarang ngerasa bau busuknya dia tuh ada di badannya Vera. Anjing nempel gitu. Iya,
Vera tuh mandi bener-bener bersih banget Moibi. Dia tuh sampai berkali-kali pakai sabun. Tapi pas sandukan, si Vera tuh tetap ngerasa kalau dia tuh bau busuk, apalagi di rambutnya. Si Vera tuh sampai bilang ke ibunya untuk bantu cium rambut dan badannya. Tapi ibunya tuh bilang kalau dia tuh wangi banget. Nah, karena Vera juga ngerasa mual dan pusing banget, akhirnya ditidurin tuh Moibi. Dan pas mau tidur, Vera tuh ngerasa susah banget buat tidur. Tapi akhirnya dia matiin semua lampu dan dia tuh tidur. Terus pas Vera udah ketiduran Moibi, Vera tuh denger ada suara kayak di kupingnya dia persis. Kebangun tuh dia langsung. Dan pas kebangun gak ada apa-apa. Lanjut tidur lagi tuh dia. Terus pas udah ketiduran, Vera tuh mimpi ada di waterpark tadi bareng sama Fania sama Nana. Tapi pas dia ngeliat ke belakang, ada sosok hitam gede yang persis di foto tadi. Akhirnya di mimpi itu tuh Vera lari ke kolam renang. Dia nyebur. Terus dia tuh berusaha kayak berenang jauh gitu dari sosok itu. Tapi pas dia lagi berenang Moibi, sosok itu tuh narik kakinya Vera dan meluk satu badannya Vera. Wow. Sampai sosok itu tuh tiba-tiba kayak masuk ke badannya Vera gitu loh rasanya. Set. Di situ Vera langsung kebangun dari tidurnya dan dia langsung ngeliat ke sekitar tempat tidurnya. Tapi untungnya gak ada apa-apa Moibi. Dan pas dia lihat jam, ternyata udah jam 5 pagi. Akhirnya Vera ngambil wudhu dan mau sholat subuh lah. Dia nyalain air keran kamar mandinya. Pas dinyalain, keluar air Moibi. Tapi tiba-tiba banyak juga rambut yang keluar dari keran itu. Vera kaget banget tuh, langsung dia matiin kerannya. Terus dia nyoba nyalain lagi. Keluar air doang tuh kali itu. Cepet-cepet lah dia ngambil wudhu dan matiin kerannya. Terus pas dia pakai mukena dan sholat, pas rakaat pertama dia ruku tuh, terus sujud. Nah pas dia sujud, dia tuh ngedenger suara yang tadi lagi kayak tapi dia diemin. Dia kencengin doanya dia dalam hati. Dan pas rakaat kedua dia ruku lagi tuh. Tapi pas dia ruku tuh dia ngerasa satu bahunya dia tuh kayak berat banget. Tapi tetap dilanjutin tuh sholatnya. Dan pas sujud, di situ dia tuh ngerasa makin berat lagi badannya. Kayak ada orang yang tidurin belakangnya dia gitu loh Moibi. Tapi Vera tetap lanjutin tuh sholatnya. Dan pas selesai salam, Vera langsung ngeliat ke belakang. Ternyata yang dari tadi bikin berat tuh ada sosok hitam gede yang di waterpark kemarin lagi melukin Vera sambil ilernya tuh kayak keluar ke rambutnya dia terus sampai ke badannya si Vera juga. Wah anjing. Anjing padahal Vera lagi sholat lo ya. Iya Moy. Vera di situ langsung istighfar, dia doa-doa banyak dan gak lama hilang tuh sosok hitam itu. Terus selesai sholat dia langsung tiduran sambil main HP sambil ngechat si Fania sama Nana. Dia langsung ngasih tahu tuh apa yang terjadi sama dia barusan. Akhirnya siangnya Fania, Nana sama Vera tuh langsung datang tuh ke guru ngajinya Fania. Pokoknya mereka pengen minta penjelasan tentang sosok hitam yang ngikutin Vera sampai rumah itu. Nah sesampainya di tempat ustadznya, ternyata Moibi, sosok hitam yang ngikutin Vera itu tuh sosok genderuwo. Nah kenapa sih sosok genderuwo ini tertarik? Karena dia tuh ngeliat mereka tuh foto bertiga. Dan kata Pak Ustadznya juga mitosnya kan kalau foto bertiga yang akan diikutin tuh yang di tengahnya. Oh gitu. Iya. Dan kebetulan Moy, foto itu tuh juga diambil pas maghrib. Jadi ya sebenarnya kita juga nggak tahu nih apa karena foto bertiga atau karena waktu maghrib. Terus setelah si Vera ke Ustadz itu, kan udah konsultasi tuh kasarannya kan? Masih tetap diikutin nggak? Untungnya sih udah enggak ya Moy. Soalnya kan pas dia ke Ustadz itu dia juga kayak dibacain doa. Pokoknya kayak bener-bener dibersihin gitulah. Tapi fotonya masih ada? Kalau sekarang gue gak tahu ya Moy. Tapi waktu dibawa ke Ustadz itu sih masih ada. Ada satu mitos atau tradisi keluarga yang cukup janggal tentang sebuah kalung. Ada salah satu keluarga di daerah Jawa Tengah yang tinggal ya lengkap lah nanti keluarganya nih. Keluarga ini terdiri dari satu orang bapak, satu orang ibu, dan 2 orang anaknya. Mereka semua tuh tinggal satu rumah. Anak pertamanya tuh Gito, umurnya 30 tahun, dan anak kedua itu Rido, umurnya tuh 25. Mereka tinggal di rumah yang sederhana, cuma 1 lantai dan ada 4 ruangan. 3 kamar tidur, sama 1 ruangan yang selalu dikunci dan gak pernah dibuka sama sekali. Mereka sekeluarga ini tuh terbilang gak terlalu deket lah. Keluarga mereka ini kayak cuman ngobrol pas makan malam doang, yang dimana juga itu lumayan jarang karena antara Rido atau Gito pun juga sering lembur, jadi gak pernah lengkap gitulah, jarang banget. Bokapnya juga udah 10 tahun ke belakang tuh sakit-sakitan.
Mereka sekeluarga tuh percaya kalau kesehatan bokapnya tuh menurun semenjak kakek mereka tuh meninggal dunia karena bunuh diri di depan rumahnya. Oh shit. Kematian kakek ini lumayan janggal karena kakek ini mati gantung diri di pohon depan rumah mereka. Padahal nggak ada alasan apa-apa, Nat. Kayak utang tuh nggak ada, masalah keluarga nggak ada, tapi tiba-tiba ya bunuh diri aja gitu loh. Hal ini kayaknya ngebuat bokapnya Gito sama Rido jadi kayak shock gitulah sampai sakit-sakitan. Alasan lain mereka nggak deket juga karena emang bokapnya terkenal galak dan suka banget marahin istri dan anak-anaknya. Tapi keluarga Gito nih kayak nggak terlalu deket lah sama agama emang. Bapaknya Gito tuh percaya dengan hal-hal gaib yang bahkan dia pun selalu nyimpen kalung yang dianggap pembawa keberuntungan. Oke. Ada satu malam waktu Gito pulang malam nih, kayak lembur gitu dia. Bokapnya tuh tiba-tiba ngamuk gede banget dan marah ke Gito karena Gito tuh dianggap yang nggak peduli gitu lebih Nat sama keluarganya. Bokapnya tuh bilang kayak, anak sialan kamu gak peduli sama keluarga kamu. Waktu kamu tuh dibagi harusnya. Pokoknya marah-marah gitu lah. Nah Gito ngerasa sakit hati banget karena dia tuh ngerasa dia kerja pulang malam buat nafkahin keluarga juga gitu. Iya. Nah di situ akhirnya mereka berdua tuh berantem gede. Sampai-sampai Gito tuh keluar rumah, kayak pergi dari rumah gitu, kabur. Iya. Gak lama selang dari kejadian itu, bokapnya ini tuh kayak makin sakit parah lah. Gito disuruh pulang sama nyokapnya buat jenguk bokapnya nih. Tapi si Gito tuh keras banget. Dia tuh tetap gak mau karena masih sakit hati. Beberapa kali ibu nelpon Gito, tapi setiap ditelepon Gito malah bilang kayak, kalau udah sakit terus kayak gitu mah mending bapak mati aja bu, pakai cara kakek. Wah anjing. Aduh, jahat banget. Nah ibu Gito tuh kaget banget denger anaknya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tapi tetap aja ibu tuh kayak nenangin Gito biar dia tuh pulang lah, jangan macem-macem, jangan mikir yang enggak, jangan marah-marah mulu. Tapi seminggu kemudian nih pas Gito pulang, semua tuh terlambat Nat, karena bokapnya udah meninggal. Nah tapi yang tragisnya, bokapnya ini meninggal dengan cara yang sama persis kayak kakeknya, mati gantung diri di depan rumahnya. Oh. Gito langsung kaget lah, dan sambil penuh rasa sesal tuh dia nanya ke ibunya kayak, apa bapak mati karena kata-kata gitu ya bu? Nah ibu itu bilang kalau bokapnya tuh gak pernah tahu ibu itu nelpon Gito selama Gito pergi. Nah singkat cerita pas lagi masa berkabung nih ya, udah sebulanan, Rido adek Gito itu tuh ngajak Gito buat ngobrol. Rido ceritalah di satu malam sebelum bokapnya meninggal, bokapnya tuh masuk ke ruangan yang gak pernah dibuka ini. Nah di situ Rido itu denger si bokap tuh nangis teriak-teriak dan mohon ampun gitu Nat. Rido tuh di situ mau bangunin nyokapnya, tapi Rido tuh bener-bener ketakutan, jadinya kayak Rido nyoba buat lanjut tidur lah dan gak mikir macem-macem. Nah setelah denger cerita Rido, Gitu tuh langsung kepikiran buat ngajak Rido masuk ke ruangan itu. Nah Rido tuh awalnya nolak, tapi karena ikut penasaran juga nih disuruh sama abangnya gitu kan, akhirnya ya mereka cobalah buat buka pintunya. Nah kan gue bilang pintu itu gak pernah dibuka kan, mereka nyarilah kunci pintu itu kemana, di mana gitu. Pas dicari-cari nggak ketemu Nat. Nah pas ditanya ke nyokapnya pun juga nggak tahu kunci itu di mana, dan yang tahu itu cuma bokapnya doang. Akhirnya karena Rido dan Gitu nekat banget, dia tuh ngedobrak lah pintunya. Pas ngedobrak, pintunya kebuka, mereka tuh ngeliat kalau ruangan itu tuh kayak penuh banget lilin bekas kebakar gitu Nat. Dan di tengah temboknya, tembok ruangan itu ada kayak lukisan di tembok pakai darah yang ngebentuk tubuh manusia. Aduh. Oh shit. Dan mereka ngeliat ada satu meja di dekat pintu dalam ruangan itu. Di atas meja tuh ada kayak kalung panjang yang sering dipakai sama bokapnya. Nah di situ tiba-tiba Gitu sama Rido tuh dengar kayak bisikan kencang banget. Mereka tuh dengar kayak ada suara bisikan, sudah waktunya kamu. Nah itu tuh berulang-ulang kali, kayak suaranya pun di mana-mana gitu loh kedengerannya. Nah Gitu sama Rido langsung panik lah dan langsung berdoa tuh saat itu juga. Pas Gitu lagi berdoa sama Rido nih, berdoa kencang banget, tiba-tiba mereka tuh dengar nyokapnya tuh langsung kayak ketawa kencang banget Nat. Nah panik lah anak-anaknya kan, langsung lari tuh ke kamar nyokapnya. Dan mereka tuh ngeliat kalau nyokapnya tuh lagi kesurupan. Nah di waktu nyokapnya lagi kesurupan, nyokapnya tuh kayak manggil nama mereka kencang banget, tapi yang jelas tuh bukan suara nyokapnya lah gitu, kayak suara sosok itu gitu. Mereka tuh dengar suara dari nyokapnya tuh bilang, kamu terlalu dini buat masuk, seharusnya tuh kamu belum waktunya kesini. Nah Gitu sama Rido tuh langsung nanya siapa sosok yang ngerasukin ibunya, dan sosok ini bilang kalau ternyata sosok itu tuh penunggu yang udah ada di keluarga mereka selama bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Shit. Setelah ngedengar penjelasan sosok yang gak kelihatan itu, Gitu dan Rido tuh langsung panik banget. Sosok itu ngejelasin kalau kalung yang mereka temuin di dalam ruangan itu tuh adalah benda pusaka dari nenek moyang mereka. Benda itu tuh ngasih kekuatan gaib, tapi dengan imbalan kayak sebuah kutukan dalam tanda kutip ya, yang akan menimpa setiap generasi keluarga mereka. Oh. Kakek mereka
yang sebenarnya tuh mencoba kayak ngakhirin kutukan itu tuh dengan cara ngebakar ruangan itu tuh, tapi ternyata gagal dan malah kayak dikasih bisikan yang akhirnya ngebuat dia tuh stres dan bunuh diri. Nah bokapnya itu tuh sebenarnya juga udah berhasil nih buat ngelepasin kutukan itu dengan ngelepas kalung yang dijadiin tumbal itu kan. Nah tapi pas Gito dan Ridho ngebuka ruangan itu, mereka itu nggak sengaja buat ngemulai ritual itu kembali. Padahal udah dikunci tuh sama bokapnya. Oh. Setelah malam itu mereka langsung nyari pertolongan lah. Mereka langsung ketemu tuh sama ustadz terkemuka lah di daerah sana dan dipanggil lah buat ngebersihin rumah dan kutukan jahat dari keluarganya itu. Si ustadz itu kayak baca ayat suci, ngedoain banget. Nah intinya kayak si ustadz ini berhasil lah mengusir sosok penunggu dan ngebersihin kutukan keluarganya. Nah dari situ Gito dan Ridho tuh belajar banget dari pengalaman kelam mereka gitu loh. Mereka tuh jadi sadar kayak pentingnya buat tahu warisan atau mitos keluarganya. Dan mereka tuh akhirnya kayak berhati-hati banget lah terhadap kutukan gaib yang ngebawa petaka buat keluarga mereka sendiri. Itu sampai kalungnya juga jadi dihilangin, Moy. Dihilangin. Karena yang dalam tanda kutip ya, yang jadi kutukan itu kan kalung kan, Bi. Nah setelah ketemu sama ustadz ini, akhirnya tuh ustadz ini ngebersihin semua sampai sekalung-kalungnya pun juga dibakar. Nat, Moy. Iya. Lo kalau gue suruh ke kuburan malam-malam sendirian berani nggak? Enggak lah, Duh, gue takut banget lagi. Kalau rame-rame, berani. Gue tetap takut. lo tetap takut. Iya. Lo Nat, lo kalau rame-rame ke kuburan berani. Berani. Kalau gue suruh siul di tengah kuburan lo berani nggak? Enggak. Lo tau mitosnya ya? Enggak tahu tapi. Sebenarnya ada mitos Gimana? tentang lo tuh nggak boleh siul ketika lo lagi di kuburan. Kenapa emang? Nah, ini gue ceritain ya. Oke. Jadi kejadiannya tuh sekitar tahun 2003-2004 di daerah Boyolali. Ada satu kepercayaan di masyarakat itu, khususnya di Jawa ya, di masyarakat Jawa. Kalau seseorang yang meninggalnya di malam Jumat Kliwon atau di hari Jumat Kliwon itu, jenazahnya tuh harus ditungguin selama paling cepat 7 hari 7 malam. Karena lu sering kan, Moy, ingat cerita-cerita gue yang kalau misalkan lu pesugihan, lu tuh mesti pakai tumbalnya orang yang meninggal di Jumat Kliwon. Iya, Atau lu iya. ngelakuin Jumat Kliwon. Nah, takutnya jenazah yang baru meninggal di hari Jumat Kliwon itu dipakai untuk pesugihan ini. Kayak ada pencurian-pencurian mayat atau kain kafan atau apapun itu. Makanya mayatnya ini atau jenazahnya ini yang baru dikubur harus ditungguin gitulah. Iya. Nah, biasanya di kampung di Boyolali ini kegiatan nungguin jenazah ini atau nungguin kuburan ini tuh diserahin ke pemuda-pemuda yang ada di kampung itu. Jadi keluarga yang salah satu anggota keluarganya baru meninggal ngehubungin kayak anak karang taruna gitulah buat bantu jagain. Oke. Terus kayak mereka dikasih sesuatu, kayak dikasih makan atau dikasih upah atau apalah segala macam. Nah, ini kejadiannya di tahun 2003-2004an itu ada satu cowok, kita sebut aja namanya Basri ya. Basri ini tuh orang yang cukup dituakan lah di Karang Taruna daerah situ. Kayak ya agak-agak ketua Karang Taruna lah. Nah, Basri ini disuruh buat bantuin sama satu keluarga yang kebetulan yang meninggal itu adalah istri si bapak ini. Jadi ada seorang bapak-bapak udah cukup tua. Nah, anaknya mapan jadi perantauan gitu. Jadi kayak dia tinggal cuma sama istrinya dan ketika istrinya meninggal di Jumat Kliwon ini, dia minta tolong buat Basri jagain kuburannya. Dan coba minta buat cariin siapa yang kira-kira bisa nemenin dia juga buat bermalam di samping makam ibunya ini. Nah, akhirnya Basri nemu tuh dan di shift gitu sama dia. Jadi kekumpul sekitar 10 orangan termasuk Basri. Dan di malam pertama mulai tuh mereka jagain. Nah, cuman ngejagainnya emang harus shift genap gitu loh, Nat, Moy. Nggak 10-10 orangnya, tapi berenam. Biar? Iya, biar rame aja. Cuman nggak sampai 10 orang ya, keramaian kan. Cuman ya nggak yang kayak berdua bertiga doang. Berenam biar ya ada shift-shiftan juga gitu lah. Berarti maksudnya nggak ada alasan khusus kenapa harus segitu kan? Nggak ada. Iya. Dan jaga ini juga malam doang selama 7 harian itu. Karena mungkin kalau misalkan siang-siang lebih kecil kemungkinan ada dibongkar-bongkar gitu kali ya kuburannya. Udah tuh jagain malam pertama aman-aman aja, sampai ke malam ketiga pun semua aman-aman aja.
Nah mereka itu jaga shiftnya kan genap ya tadi gue bilang. Iya. Jadi mereka tuh kayak bikin tenda gitu di samping makamnya ini. Terus ganti-gantian tuh. Ada yang tidur, ada yang ya tetap bangun buat jaga-jaga di sekitaran situlah. Nah di malam ketiga ini ada temennya Basri yang namanya tuh Eko. Si Eko bilang, kamu nggak ngajak Idang aja buat bantuin kita, biar nggak nganggur terus tuh si Idang. Nah si Basri ngomong, ah males aku, dia tuh orangnya suka konyol, kelakuannya suka aneh-aneh lah, nanti yang ada malah bikin masalah, kata Basri gitu. Nah besokannya nih ternyata di malam keempat ada satu orang yang siang-siang tuh ngabarin kalau dia nggak bisa ikutan jagain. Akhirnya mau nggak mau dipanggil lah si Idang ini buat bantu anak-anak jagain kuburan itu. Nah cuman sebelum ngejagain, Basri udah kayak ngerimain si Idang gitu dari awal. Pokoknya kamu jangan macem-macem lah, jangan aneh-aneh, jangan jahil juga. Kata si Idang, iya ya siap. Jagain tuh 6 orang, termasuk si Basri dan si Idang ini di malam keempat itu. Nah kegiatannya tuh jadi mereka jagain tenda, terus ada yang yasinan, dan ada yang main kartu, ada yang tidur. Jadi kayak misalkan 2 orang yasinan, terus 2 lagi tuh tidur. Nah yang 2 lagi tuh ya lu terserah mau ngobrol boleh, mau main boleh, yang penting jangan berisik. Dan jangan ngelewatin batas lah intinya. Nah terus yasinan tuh emang terus ganti-gantian, jangan sampai putus. Oke. Nah ini kondisinya di jam 8 atau 9-an malam ya. Di situ ada 2 orang lagi ngaji, 2 orang tidur, dan 2 orang lagi tuh lagi duduk-duduk aja. Nah yang lagi duduk-duduk aja itu si Basri sama Idang. Ngobrol tuh mereka berdua. Ya ngobrol biasa aja, bukan yang ngobrol macem-macem gitu ya. Si Idang ngasih tahu, setahu dia tuh si ibu ini meninggalnya kenapa. Karena dia emang kadang-kadang ngobrol sama keluarga si ibu ini, bla 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 bla. Nah terus tiba-tiba si Idang tuh bilang ke Basri, kamu tahu nggak Bas? Kalau kita siul di kuburan, katanya nanti ada yang muncul. Anjir. Nah kan si Basri juga bilang, udahlah, udah aku bilang kan gak usah cerita macam-macam, udah gitu. Yonda cuma ngasih tahu doang, kata si Idang gitu. Sampai sekitar jam 11-an malam gantian tuh. Jadi tiap 2 jam mereka ada yang tidur, ada yang ngaji, ganti-gantian gitu. Nah di jam 11-an itu, yang tadinya 2 orang tidur, mereka bangun, gantian buat ngaji. Dan pas pergantian itu si Basri ngomong, ada yang mau makan gak? Tak beliin nih. Karena emang udah disiapin kan tadi gue bilang, kayak either emang uang buat mereka makan malam, atau mereka mau masak sendiri, atau bahkan ya udah disiapin tuh makanannya sama keluarga yang anggota keluarganya meninggal ini. Nah di malam itu Basri dikasih duit sama si keluarganya, beli makan tuh dulu dia sendiri keluar. Sisa 5 orang kan di dekat makam itu. Nah 2 orang yang tadinya ngaji, 1 tuh tidur, dan yang 1 lagi mau ke kamar mandi. Jadi di kuburan ini tuh di bagian ujungnya kayak ada tempat toilet gitu loh, buat orang buang air. Udah tuh 1 pergi ke sana, sisa 4 orang kan. Yang 1 tidur, 2 orang lagi ngaji, si 4 orang ini. Nah si Idang itu tuh diajak buat ngaji juga, cuman dia gak mau. Dia bilang ya ngaji dia gak fasil lah intinya. Toh si Idang juga diajak ke sini emang cuman buat bantu jagain doang, bukan buat ngaji atau buat apa. Ya wes gak apa-apa kata temennya. 2 orang ngaji, 1 orang tidur, dan 1 orang lagi Idang bengong doang. Gak lama tiba-tiba nih Nat Moy, si Idang ini tiba-tiba siul. Anjing, Aduh. Gitu dia. mancing banget. Terus yang lagi tidur kebangun, kayak kok kamu siul-siul? Ya gak boleh di kuburan gitu kan. Dan emang mancing banget bener kata lu Moy. Terus si Idang tuh pembelaannya kayak cuman ya abis bingung, dia bosan gak ada yang diajak ngobrol. Kan goblok banget ya. Iya. Gila. Yang 2 lagi tuh ngaji kayak cuman sambil nengok doang. Terus udah tuh lanjut ngaji lagi. Gak lama dari situ si Idang ini ngedenger ada suara langkah kaki dari jauh. Idang keluar tenda, dia ngeliat dari jauh tuh ada 1 temennya dia yang baru balik dari toilet tadi. Tapi Idang lihat dari jauh, di belakang temennya ini ada pocong ngikutin. Aduh. Teriak dong dia, ada pocong itu, ada pocong. Si temennya yang dari toilet tadi nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Jadi kayak cuman Idang doang nih yang lihat. Terus tiba-tiba si Idang ini ngerasa dia tuh kayak ditimpukin gitu sama benda kecil, kena kepalanya dia. Dia lihat tuh si benda ini jatuh ke tanah.
Dan dia ngeliat itu tuh kayak buah mangga kecil gitu loh. Dicari-cari nih sama dia ke area belakangnya dia. Jadi di deket tenda mereka tuh kayak ada pohon gede gitu. Dan ternyata di belakangnya si Idang, si pohon ini, itu di atas pohonnya ada kuntilanak duduk sambil gendong bayi. Mampus. Anjir. Teriak kan dia. Tapi tiba-tiba dari jauh dia ngelihat Basri itu datang. Udah agak tenangan tuh dia. Terus ini keadaannya teman-temannya dia yang lain tuh kebingungan. Si Idang tuh kenapa? Dan mereka semua lagi dalam tenda. Jadi kayak cuman Idang doang nih yang di luar tenda. Basri datang ngedeket ke arah Idang. Kayak Idang tuh ngerasa si Basri ini datang mau nenangin dia gitu, kayak megang pundaknya, kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi tiba-tiba si Idang ngelihat Basri ini mukanya berubah jadi genderuwo. Buset. Dan tiba-tiba kayak mau nyekek Idang gitu loh. Gila. Wah itu chaos banget. Idang teriak-teriak, pokoknya bener-bener berisik banget di tengah-tengah kuburan itu. Dan temennya Idang yang satu keluar dari tenda, nanyain dong Idang nih kenapa. Di saat yang bersamaan dari jauh Basri itu datang nyamperin tenda mereka sambil lari-lari ngetokin pentungan gitu loh. Idang udah sampai dan anehnya makhluk-makhluk yang tadinya dilihat Idang tuh perlahan-lahan hilang. Anak-anak yang lain tuh kayak kebingungan nih, si Idang tuh kenapa sih? Ditanyalah sama Basri, si Idang goblok ini tuh emang abis ngapain? Diceritain lah kalau Idang tuh tadi siul-siul dan tiba-tiba dia malah teriak-teriak sendiri, kata teman-temannya kayak gitu. Udah tuh, karena udah chaos banget, udah parah banget. Di tengah malam itu Idang disuruh pulang aja. Karena emang kayak bikin masalah banget kan, si Idang bangsat ini kan. Dan semenjak itu Nat, Moy, si cowok-cowok Karang Taruna ini udah bener-bener malas banget tuh, gak mau main lagi atau ngajak ngobrol si Idang. Dia lagi udah kasih tahu jangan siul-siul, dia masih tolol banget ya anjir. Itu dia. Kayak gue nggak tahu ya ini beneran mitos khususnya di orang-orang Jawa apa enggak. Cuman ya gue nanya ke lo deh Moy, kayak tadi lo aja lu nggak mungkin sendirian ke kuburan, apalagi lu ke kuburan buat siul-siul kan. Iya. Terus Bi, tadi gue denger katanya Basri tuh bawa kentungan. Iya. Itu tuh buat apa ya? Nah mitosnya lagi, jadi katanya ketungan ini tuh dianggap sebagai bentuk kebalikan dari bunyi siulan. Nah kalau misalkan siulan tuh katanya ngundang setan, kalau kentungan ini ngundang manusia. Nah setan tuh sebenarnya takut sama manusia. Kalau dari cerita teman gue sih gitu ya. Dan ini kata teman gue. Cuman ya bisa jadi karena emang alat komunikasi tradisional kan kentungan ya. Jadi bisa jadi tuh pertanda ke orang-orang sekitar ada sesuatu gitu dalam tanda kutip. Kayak bikin orang-orang pada bangun. Jadinya ya setan kan kadang gak muncul di saat orang banyak ya. Mungkin gitu kali ya. Cuman ternyata Nat, Moy, pas gue baca, kentungan tuh gak cuman buat jadi alat komunikasi antar manusia. Bahkan kentungan itu tuh juga dipakai buat manggil makhluk gaib itu sendiri. Nah, gue ada cerita sih tentang itu. Tapi gak malam ini kali ya.